أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk menerima segala pujian dan rasa syukur kita. Karunia dan anugerahnya telah banyak kita nikmati. Hidayah dan pertolongannya telah lama kita rasakan, sehingga rasa syukur harus kita panjatkan hanya kepadanya, yang hanya bisa diwujudkan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam bentuk kesiapan jiwa untuk menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Salam dan salawat mari kita perbanyak bacakan untuk Nabi kita, utusan terakhir yang Allah kirimkan kepada seluruh manusia untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah beberapa hari merupakan salah satu bukti kuasa Allah Ta'ala atas alam semesta. Kapan saja dan di mana saja hal serupa bisa terjadi, karena belum jauh dari ingatan kita di mana salah satu sudut negeri ini juga ditimpa gempa yang banyak menelan korban jiwa. Jumlah korban meninggal dari bencana di Turki dan Suriah hingga hari ini telah mencapai lebih dari 20.000. Angka kematian yang sangat besar tentunya, dan harus dijadikan pelajaran oleh kita yang dianugerahi keamanan di negeri ini. Keamanan yang tidak boleh menjadikan kita lupa untuk bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dengan memanfaatkan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk berbuat taat dan terus mendekat kepada Allah Ta'ala dengan beribadah hanya kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tepat hari kemarin, Kamis 9 Februari 2023, gempa juga terjadi di Jayapura, masih di negeri kita sendiri, yang juga menyebabkan korban jiwa. Bahkan bulan November lalu juga negeri ini digoncang gempa, tepatnya di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Dan berbagai macam peristiwa gempa yang terjadi ini hendaknya memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk takut atau tunduk hati mereka, lalu mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun, yaitu Al-Quran,
dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya dari ahlu kitab. Kemudian berlalulah masa yang panjang, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini juga mengingatkan kita semua agar jangan sampai karena keadaan kita yang terus-menerus aman membuat kita lalai dan terlena, serta merasa aman dari kemungkinan datangnya musibah yang serupa dengan apa yang telah terjadi di berbagai belahan bumi. Jangan sampai hati kita menjadi keras dan tak lagi ingat bahwa Allah yang Maha Kuasa mampu berbuat apa saja yang Ia kehendaki dan menghukum hambanya dengan bentuk apa saja yang Ia maui, jikalau hamba-hamba itu tidak mau kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang bukan membuat kita lari dari yang kita takuti, tapi justru rasa takut yang menuntun kita untuk terus mendekat kepadanya. Karena rasa takut yang muncul dari jiwa yang beriman akan mengendalikan hati seseorang dan menuntunnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan dapat menghalanginya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dapat mengekang diri dari segala bentuk dorongan syahwat dan menghindarkan diri kita dari tipu daya setan yang sangat menginginkan agar kita terjerumus dalam keburukan untuk dijadikan teman di neraka jahanam. Perlu kita pahami bersama ma'asyiral muslimin bahwa takut kepada Allah adalah bagian dari implementasi tauhid, dan takut kepada selainnya merupakan cabang dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Rasa takut ma'asyiral muslimin merupakan amalan hati yang dapat menumbuhkan kekhawatiran akan tertimpa hukuman dari Allah Ta'ala karena meninggalkan suatu kewajiban atau mengerjakan yang diharamkan atau meremehkan sunnah Nabi SAW yang beliau ajarkan. Dalam terminologi bahasa Arab, ada beberapa kata yang diartikan dengan kata takut dalam bahasa Indonesia, meski sebenarnya kata tersebut tidak sinonim dengan kata takut dari segala sudutnya. Misal saja, kata khauf dan khosyah. Kata khosyah lebih spesifik dari kata khauf, karena khosyah adalah takut kepada Allah yang didasarkan pada ketinggian kualitas ilmu akan zat dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Karenanya Allah memuji para ulama, Allah sanjung mereka dengan mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam Madarijus Salikin, khauf adalah rasa takut bagi umat yang beriman secara umum, sedangkan khasyah merupakan rasa takut yang muncul dari diri para ulama yang berpengetahuan. Haibah muncul pada jiwa yang mencintai dan menghormati sehingga mereka mau mendekatkan diri, dan munculnya khauf dan khasyah ini sangat bergantung pada kadar ilmu dan pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, Allah sendiri telah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang senantiasa merasa takut, sehingga mereka mengekang hawa nafsunya dan syahwatnya, lalu kemudian mereka mengerjakan amal-amal salih dalam firman-Nya, "Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembali mereka. Rasa takut ma'asyiral muslimin yang terpuji adalah rasa takut yang dapat memotivasi dan mendorong seseorang untuk beramal saleh dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Karena jika rasa takut itu hanya menambah keputusasaan dan merasa bahwa masa lalunya terlalu buruk,
sehingga ia tidak bisa memperbaikinya dan tidak mau melangkah untuk berubah, tentu takut semacam itu tidak akan ada gunanya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu berkata, rasa takut yang dikehendaki adalah rasa takut yang dapat membawa kepada menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Jika lebih dari itu, bisa jadi rasa takut itu dapat membawa jiwa kepada sikap menunda-nunda ketaatan yang bersifat sunnah, menjalankan hal-hal yang bersifat makruh, dan justru bersenang-senang secara berlebihan terhadap hal-hal yang bersifat mubah. Jadi, yang diharapkan dari diri kita adalah rasa takut yang muncul dalam jiwa, memotivasi untuk mengerjakan kebaikan dan amal saleh, sehingga amal saleh itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, dan iringkanlah keburukan yang kalian lakukan dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika rasa takut dalam jiwa yang muncul telah dapat memotivasi seseorang untuk mengerjakan amal saleh, maka yang perlu disandingkan bersamanya adalah rasa harap kepada Allah yang Maha menerima taubat dari segala macam dosa, sebesar apapun dosa itu. Dan kita harus mengiringkan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mensyukuri amal saleh hambanya, sekecil apapun amal saleh yang dilakukan. Harapan itu dapat dituangkan melalui untaian-untaian doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Allah taala dengan ilmu, kemudian mereka merasa takut kepada Allah dan berharap agar amal saleh yang mereka kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya yang artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Perlu dipahami bersama bahwa amal salih yang dilakukan setidaknya harus memiliki dua syarat, yaitu amal yang pertama dilakukan dengan penuh keikhlasan dalam mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, amal tersebut harus dilakukan dengan mengikuti arahan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah karuniakan hidayahnya kepada kita hingga tertanam dalam jiwa-jiwa kita rasa khasyah, rasa takut yang didasarkan atas ilmu dan pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita hingga kita dapat mengerjakan amal-amal saleh untuk menemani kita saat kita kembali kepadanya. Semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah, dan dalam keadaan mengerjakan amal saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن العمل ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مسلمين وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين